Halo, selamat sore sahabat Kompas.com. Kembali lagi bersama saya Dimas Handakrisna, jurnalis dari Kompas.com. Ya, saat ini saya sedang berada di depan gedung atau gerbang Pancasila DPR RI, yang dimana pada sore hari ini sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore, masa aksi yang menggelar tenda di depan gedung DPR ini masih tetap stay seperti itu ya, atau tetap bertahan untuk menyuarakan suara mereka. Nah, saya akan menunjukkan situasi terkini atau kondisi terkini dari depan gedung gerbang Pancasila dari gedung DPR RI. Nah, ini depan saya sudah gerbang Pancasila sahabat Kompas.com, yang dimana memang masa aksi yang menggelar demo secara membangun tenda atau camping di depan gedung DPR. Awalnya di depan saya ini merupakan tempat awal maksa aksi menggelar camping begitu, dan juga sudah disuruh pergi atau digusur oleh pihak pengamanan DPR dan juga Satpol PP. Dan sekarang para massa aksi berpindah ke depan atau ke seberang gerbang Pancasila. Nah, pada sore hari ini juga aktivis senior Bivitri Susanti sedang memberikan arahan atau juga kuliah jalan begitu ya untuk para massa aksi, yang dimana pada sore hari ini para massa aksi ini diberikan pengetahuan tentang undang-undang, lalu tentang bagaimana resiko dari perbuatan mereka, dan juga bagaimana tentang perjuangan mereka. Nah, di samping ini juga terlihat tenda-tenda dari massa aksi yang memang digunakan mereka untuk berteduh dari panas dan hujan, yang dimana digunakan juga untuk mereka untuk beristirahat. Diketahui sahabat Kompas.com bahwa para massa aksi ini digusur atau disuruh pindah oleh para pihak keamanan sekitar pagi hari Senin kemarin. Karena memang menurut pengamanan, dan tadi saya sedikit bertanya kepada para massa aksi, memang mereka mengaku bahwa mereka diusir tanpa adanya keterangan, dan pengamanan hanya bilang bahwa ini mengganggu estetika dari gedung DPR RI. Diketahui sahabat Kompas.com dari Bivitri Susanti baru saja tiba di depan gedung gerbang Pancasila ini menemui massa aksi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan baru memulai kuliah jalan ini, perkuliahan jalanan ini sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat atau hampir pukul 4 sore. Nah, rencananya memang hari ini massa aksi akan menggelar demo di depan gerbang Pancasila untuk menolak adanya undang-undang TNI yang sudah disahkan. Karena memang mereka juga mengaku bahwa mereka peduli terhadap negeri ini, dan juga tidak ingin bahwa TNI dan Polri masuk lebih jauh ke dalam sipil, seperti itu sahabat Kompas.com. Dan juga mereka juga menolak adanya RUU Polri yang akan disahkan sebentar lagi oleh DPR RI, seperti itu sahabat Kompas.com. Situasi lalu lintas di depan gerbang Pancasila sedikit padat merayap ya sahabat Kompas.com, karena memang banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lewat di depan gerbang Pancasila. Tak hanya para massa aksi sahabat Kompas.com, juga para media berkumpul di depan gerbang Pancasila atau di depan dari tenda para massa aksi seperti itu ya.
Jadi misalnya undang-undang masyarakat adat, kalau misalnya kita pakai analisis ekonomi politik, kita akan menemukan bahwa undang-undang itu akan menghalangi kepentingan ekonomi pengusaha yang jelas, yang selama ini memang untuk tujuan bikin perkebunan sawit, untuk bikin tambang nikel segala macam, suka ngambil tanahnya masyarakat adat. Jadi kalau undang-undang itu keluar, mereka terganggu kepentingannya. Ini lu bawa Jadi satu doang gimana? Jadi kabelnya beda anjir. Analisis ekonomi politik. Nah, kita selama ini saya sendiri nih yang di Uju Orde Baru kuliahnya, tapi jauh kan dari analisis itu. Dan kita semua nih, saya juga lagi Inggris sedikit kenapa ya? Namanya juga teknik aja. Jadi makanya kalau misalnya saya lagi tertarik banget untuk bahas inisiatif keluarga kayak karena saya merasa oke, inilah saatnya kita balik lagi untuk menganggap everything is political, personal is political. Kita dari zaman saya dulu ya udah dibikin sebagai masa mengambang. Kita dibikin berpikir bahwa lu terima aja lu warga, keputusan politik biarin aja elit yang ngurusin. Kalau makanya teman-teman mungkin sering dengerin, apalagi teman-teman ya yang sehari-harinya yang saya tahu juga bukan kayak anak NGO, SJW gitu ya, SJW ya sebab ya. Tapi intinya adalah pasti banyak pertanyaan. Lu ngapain politis banget? Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Terus kadang-kadang kalau ada petani misalnya protes, pertanian jangan dipolitisasi, misalnya gitu. Atau misalnya apalah gitu, yang seakan-akan bilang lu jangan terlalu politik lah. Nah teman-teman, itu sebenarnya salah dalam demokrasi. Saya mau meyakinkan teman-teman tadi ya, makanya saya excited diajak ke sini langsung happy, pengen lihat, pengen ngobrol sama teman-teman. Karena memang jadi ini residu Orde Baru. Orde Baru dan orang-orang yang ingin melanjutkan Orde Baru mau bikin warga itu apolitis. Mau bikin warga itu tidak menyadari bahwa apa yang kita alami sehari-hari, mulai dari kita bisa duduk di sini atau enggak, harga minyak sawit itu mahal atau enggak, harga electronic vehicle, mobil-mobil yang platnya biru itu mahal atau enggak, itu semua keputusan politik. Jadi kita berhak banget untuk marah. Apapun, kalau nggak mau marah, mau nggak ngasih masukan, boleh banget gitu. Cuma kan kita dididik melalui sistem pendidikan kita, pasti udah pada ngambil PPKN kan? Dari SD ya PPKN ya sekarang ya? Kita kan di kelas PPKN tuh diajarin bahwa ya menjadi warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum gitu. Yang mana benar, saya sebagai orang hukum harus bilang memang benar sih harus taat hukum. Tapi hukum yang kayak apa? Makanya saya sengaja pakai kaos ini. Karena hukum, undang-undang, dan putusan itu sebenarnya dia punya coercive power. Kan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir secara filosofis ya, bedanya undang-undang teks doang kan, undang-undang biasanya teks, sama teks yang kalian tulis, sama selebaran, kan sama-sama teks. Apa sih yang bikin beda? Yang bikin beda adalah moralitasnya, moralitas isinya dan moralitas prosesnya. Jadi ketika suatu undang-undang dibuat dengan proses yang ngaco, seperti undang-undang TNI, dibuat dengan isi yang juga ngaco, seperti undang-undang TNI, undang-undang minerba, undang-undang cipta kerja, dia nggak punya landasan moral. Undang-undang yang tidak punya landasan moral sedang kehilangan legitimasinya, dan artinya kita boleh disobeying those undang-undang. Kita boleh tidak setuju, kita boleh membangkang terhadap undang-undang yang tidak punya lagi landasan moralnya dari segi proses maupun isi. Nah, anyway, tadi saya sudah lagi cerita proses undang-undang. Tadi kan pembahasan tuh. Nah, jadi yang kemarin sudah terjadi itu, teman-teman, adalah ujung dari proses pembahasan atau alur. Setelah ini apa? Setelah ini proses yang keempat, namanya pengesahan. Pengesahan itu artinya sesederhana tanda tangan presiden. Nah, kalau teman-teman cek, ada di ayat 5 pasal 20 Undang-Undang Dasar dibilang kalau dalam 30 hari setelah persetujuan bersama yang
itu tetap jadi undang-undang hanya tanpa tanda tangan presiden. 30 hari artinya kemarin kan kalau ketok palunya 20 Maret ya. Tapi 30 Ya, sahabat Kompas.com, itu merupakan Nah, itu saya cukup yakin situasi terkini dari depan gerbang Pancasila, gedung DPR RI, yang dimana memang masa aksi dari penolakan RUU TNI ini atau Undang-Undang TNI ini masih berjalan, dan memang para massa aksi ini juga menggelar tenda seperti itu ya, masih menggelar tenda namun berpindah dari depan gerbang menuju ke seberangnya karena memang kemarin Senin pagi sudah diusir oleh pihak keamanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi terupdate lainnya dapat disampaikan atau dipantau di Facebook atau YouTube Kompas.com. Itu saja yang dapat saya sampaikan, sahabat Kompas.com. Saya Dimas Hendra Krisna melaporkan dari DPR Jakarta Pusat.